Kemudian pekerjaannya itu apa sih? Seorang CS itu pekerjaan itu banyak, bukan hanya sekedar buka rekening, bukan hanya sekedar pergantian kartu, bukan hanya sekedar melayani nasabah mau pencairan ya, dan banyak lagi sebetulnya pekerjaannya selain itu. Buat saya pribadi, pekerjaan seorang CS itu betul-betul pekerjaannya kompleks, bukan hanya mengerjakan satu hal, tapi lebih dari itu. Ya, lebih dari itunya yang paham teman CS lah. Mungkin barangkali teman-teman CS ada yang nonton yang masih bekerja di BRI ya, pasti jauh lebih tahu lah pekerjaan yang sebenarnya itu seperti apa. Dan mengenai jam kerja seorang CS itu ya sama kayak pekerja yang lain. Kalau CS itu kan ada jam pelayanan. Kalau CS itu dari jam berapa ya? Dulu jam 8 sampai jam 3 itu udah selesai ya. Tapi kadang ada nasabah yang ditolak karena misalkan nasabah itu datang mepet nih mau jam 3 atau setengah 3, biasanya ditolak sama satpam dengan alasan untuk menghabiskan antrian yang sebelumnya. Jadi buat nasabah atau teman-teman yang datang itu mepet, ditolak itu bukan kita nggak mau melayani, tapi kita itu mau menghabiskan antrian yang sebelumnya. Karena jika diterima, pekerjaan CS itu akan pulangnya semakin malam, seperti itu. Itu alasannya ya, kenapa ditolak. Dan contohnya itu seperti apa sih pada saat seorang CS itu melayani seorang nasabah? Ini contoh ya, karena saya dulu di unit kerja, jadi tidak terlalu SOP banget kayak di kantor cabang. Biasanya kalau di unit nih ada nasabah yang datang ke kantor, Bapak atau Bu biasanya saya persilakan duduk. Contohnya gini, silakan duduk Bapak, ada yang bisa saya bantu? Misalkan Bapaknya jawab, ini Mas saya mau cetak buku tabungan. Baik Bapak, untuk pencetakan tabungan dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Apakah Bapak pemilik rekening yang bersangkutan? Jawabannya iya. Jika iya, saya langsung minta buku tabungan sama KTP aslinya. Saya cek, kemudian saya print, saya kasihkan ke nasabahnya, saya jelaskan saldo terakhirnya sekian. Kemudian saya tanyakan bantuan kembali, ada yang bisa saya bantu Bapak? Saya bantu kembali, tidak ada Mas, terima kasih. Selesai, hanya sekedar atau sebatas itu ya, karena di unit itu kan nasabah banyak, apalagi banyak usianya itu tua ya, jadi kita harus cepet tak, yang penting singkat padat jelas. Dan seorang CS pun itu melayani nasabah pinjaman juga, pencairan juga, kemudian melayani pelunasan pinjaman, pengecekan setoran pinjaman nasabahnya, dan lain sebagainya. Pekerjaan banyak. Kemudian ada lagi yang namanya perintilannya itu banyak banget, kayak pemberkasan juga kita yang ngatur, ditaruh berkas pinjamannya sesuai dengan nomor pinjamannya. Kemudian ada lagi yang namanya bantuan-bantuan dari pemerintah, itu kan semuanya dilimpahkan ke BRI kan, itu kan banyak banget kayak PIP, bantuan dari pemerintah, kemudian kartu tani dan lain sebagainya. Oke, yang kedua akan saya bahas pekerjaan dari seorang call center Bank BRI. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang belum tahu, di call center itu setahu saya itu ada dua posisi atau dua bagian ya. Yang pertama itu ada yang namanya bagian voice dan social media. Nah, di bagian voice ini, atau bisa menyebutkan itu agent voice ya. Jadi agent voice ini dibagi dua, ada agent perbankan dan agent kartu kredit. Kemudian di social media pun ada yang namanya agent yang pegang beberapa channel. Yang pertama itu ada SMS, kemudian WhatsApp, Telegram, kemudian email, pesan IB atau pesan internet banking, kemudian FB Messenger. Nah, itu sih setahu saya itu ya. Dari pengalaman saya, itu dulu saya pegang agent yang voice ya. Jadi bagian itu kartu kredit. Nah, jadi saya ada pengalaman perihal kartu kredit, ada sedikit ilmu tentang itu. Padahal dulu saya jadi CS itu tidak yang namanya tahu menahu itu perihal kartu kredit, karena kartu kredit itu kan semuanya itu diselesaikan di call center ya, dengan menghubungi call center di 14017 atau 1500017. Kemudian untuk jam kerjanya, untuk jam kerja di call center itu beda sama yang di kantor. Kalau di kantor itu kan pakainya office hour ya, sesuai jam kerjanya kantor gitu ya. Kalau di call center itu pakainya shifting. Jadi shifting itu kadang ada yang dimulai itu dari jam 6 pagi atau jam 5 ya, kalau nggak salah sih. Tapi kalau cowok itu biasanya paling sore banget atau paling pagi itu jam 3 sore. Itu dapat shifting yang paling awal lah, dan pulangnya itu sekitar jam 12 ataupun jam 1 pagi itu.
Kadang ada juga saya pernah dapat itu dari jam 10 malam atau jam 9 tuh sampai jam 7 pagi. Itu shifting ya, kerja resiko shifting ya seperti itu, karena di call center itu kan 24 jam seperti itu. Dan kemarin saya lihat YouTube-nya dari Bank BRI dan Instagram itu sempat share perihal kegiatan atau dibuatkan film pendek perihal call center di 14.017, dan itu buat saya kenapa sih dari dulu Bank BRI itu tidak mempertontonkan atau sedikit memperlihatkan pekerjaan seorang call center yang kerjanya itu di balik layar. Videonya di sini ya. Saya kasih contohnya sedikit, videonya cuplikan ya di sebelah kiri saya. Dan itu ada agent yang namanya Nadia ya. Nadia ini tuh agent cewek, itu sebagai agent voice. Kayaknya dia itu agent perbankan deh. Kalau nggak perbankan, kartu kredit. Dia itu sempat menerima telepon dari beberapa nasabah yang ada yang baik, ada yang sopan, kemudian ada yang hard complaint, yang ibu-ibu itu perihal menanyakan kartu kreditnya belum sampai ke rumah, padahal salah nasabah dia sendiri karena untuk alamat yang dikasihkan itu salah. Itu jalan cerita dari film pendeknya dari Bank BRI ya. Dan saya melihat video itu betul-betul ya memang kenyataannya seperti itu. Apalagi pada saat Nadia menerima telepon bahwa orang tuanya itu meninggal atau ayahnya meninggal, dan dia itu sempat minta cuti ke atasan atau ke TL-nya, dan dia itu dipersilakan, dan pada situ dapat telepon dari nasabah perihal kenaikan limit. Kemudian dia dapat telepon dikabari bahwa ayahnya meninggal, itu betul kayak menambah pressure-nya gitu, menambah tekanan pekerjaan di call center, karena di call center itu pekerjaan yang iya sama-sama kompleks. Walaupun seorang agent itu tidak bertemu dengan nasabah, tapi dia itu mampu atau harus bisa menahan emosi, kemudian jangan baperan. Kalau baperan itu jangan jadi call center, nanti sering nangis. Apalagi cewek-cewek yang disentil sedikit langsung down, janganlah ya. Seperti itu sedikit cerita ya, dan saya seneng banget karena ternyata seorang agent call center itu cukup dihargai karena itu pekerjaan yang semuanya itu serba menahan, karena saya sudah merasakan sendiri itu, karena saya jadi bagian sebentar dari call center itu dan saya pun merasakan sendiri. Dan perihal ini bisa dicontohin gak sih seorang agent call center itu menghandling nasabah? Ini sekedar contoh aja. Contohnya gini, misalkan teman-teman telepon call center, pasti awalnya begini: kontak BRI, selamat pagi, dengan Aziz, bisa dibantu. Contohnya seperti itu. Kemudian gini, dengan siapa saya bicara? Misalkan Ibu Rani. Nah, baik Ibu Rani, perihal apa yang bisa saya bantu? Perihal tagihan kartu kredit, Mas. Baik Ibu Rani, untuk tagihannya yang berjalan atau yang tercetak? Kemudian dia jawab yang tercetak. Baik Ibu Rani, bisa diinformasikan nomor kartu kreditnya? Ini disebutkan. Kemudian seorang agent call center wajib memverifikasi data. Baik Ibu Rani, akan kami verifikasi data terlebih dahulu. Bisa diinformasikan nama lengkapnya, kemudian masa berlaku kartunya, nama ibu kandung, tanggal lahirnya, bla bla bla, dan lain sebagainya. Jika verifikasi lolos, maka seorang agent call center akan memberikan informasi apa yang ditanyakan oleh nasabahnya. Jadi seperti itu. Dan saya pun pernah mendapatkan hard complaint perihal pengiriman kartu kredit yang gagal, kemudian perihal pelaporan penghapusan annual fee, dan lain sebagainya. Itu tuh kayak sudah jadi bagian makanan sehari-hari seorang agent call center. Dan ya itulah sedikit cerita ya, atau gambaran pekerjaan mengenai seorang call center dari Bank BRI. Dan kalau dibandingkan, kalau boleh saya pilih mana sih pressure atau tekanan yang paling berat ya, saya jawab masih di CS. Karena CS itu kan dia berhadapan langsung dengan nasabah. Dia harus tahu caranya menghandle nasabah itu seperti apa, dengan mimik, dengan gerak tubuhnya dia kan terlihat ya. Kalau di call center kan memang mungkin bisa di hold lah, misalkan di hold, misalkan ada nasabah yang rewel, kita bisa hold, kita bisa ngumpet sebentar, minta bantuan ke agent lain atau ke TL dan lain sebagainya, itu bisa. Cuma CS itu betul-betul harus kompleks ya, penampilannya pun harus dinilai juga ya. Semua dinilai, di call center pun ada penilaian juga, ada AHT-nya kayak handling
average handling time-nya pada saat melayani nasabah itu harus berapa menit, seperti itu kan ada penilaian juga. Tapi setiap pekerjaan ada pressure atau tekanan sendiri-sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja di call center ataupun jadi CS di kantor BRI, tolong kerjakan pekerjaan kalian dengan baik. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh gitu yang dapat merugikan perusahaan. Kalau teman-teman kuat, silakan bertahan. Kalau tidak kuat, keluar. Pilihannya hanya itu, bertahan atau keluar atau resign. Jadi pintar-pintarlah dalam menghandle sebuah pekerjaan kalian. Ya ini pesan ya, karena jujur saya pernah mengalami itu. Di posisi saya sekarang, tugas saya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat atau sharing informasi ke kalian biar kalian cukup mengetahui, oh ternyata seperti ini. Hanya gambaran aja sih. Yang kalau kalian pengen bekerja ikut perusahaan, mau tidak mau harus ikuti aturan itu. Seperti itu ya. Jadi selama teman-teman itu kerja ikut perusahaan, ikut orang, ya mau nggak mau harus ikuti aturan itu. Kalau nggak mau, out. Jawabannya itu. Oke, terima kasih ya. Semoga informasinya selalu bermanfaat. Salam informatif.